Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus sahibul bait Bapak Abdul Rahman beserta istri, dan wabil khusus juga kepada kedua mempelai Fikri dan Teh Alim, yang kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya ada dalam ridho Allah, dijaga oleh Allah dan diberikan kecukupan sehingga sukses dari dunia sampai ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, ini mentausiahi pengantin baru ya. Ini pengantinnya kurang umum. Kenapa saya katakan kurang umum? Suami istri hafal Quran semua. Jadi saya mesti nasihatin apa gitu ya. Ya udah deh, buat siapa aja mudah-mudahan nasihat ini manfaat. Saya kemarin baca kitab Mau'izatul Mu'minin, ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada tangga orang berumah tangganya dinilai gagal dalam ukuran agama. Jadi biarin yang lain bicara rumah tangga sukses, saya mau bicara rumah tangga yang gagal. Kenapa? Biar kita mewaspadai ini jangan sampai terjadi ke kita. Dalam kitab Sulamul Taufik, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, innaman lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi sya'an aba. Boleh jadi orang karena tidak tahu dengan keburukan, akhirnya terjerumus di dalam keburukan. Karena tidak tahu kriteria rumah tangga yang gagal, lalu dia terjerumus ke situ tanpa dia sadari. Maka mengetahui perkara baik hukumnya wajib agar kita melakukan kebaikan. Mengetahui perkara buruk juga itu wajib agar kita terhindar dari keburukan. Prinsipnya itu. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, orang yang rumah tangganya gagal diawali dari niat yang salah. Itu karenanya maka Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih. Al-hadis. Sesungguhnya amal manusia itu jadi dan tidaknya bergantung niat. Yang jadi pun seberapa bobotnya, seberapa kualitasnya bergantung kepada kualitas niat. Maka Fikri, Teh Alim, luruskan niat. Kalau kita lurus niatnya baik,
ya, sesuai yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka yakin ke depan rumah tangga ini akan sukses. Dan kalau niatnya tidak baik, maka bisa jadi gagal. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Hikam juga disebutkan peristiwa ke depan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, amal kita ini akan bagaimana ujungnya, finishnya, itu bisa diketahui dari sejauh mana menatanya di awal hari ini. Maka Pak Fikri Teh Alin luruskan niatnya karena Allah. Jadi nikah ini kan perintah Allah, sunatul anbiya, sunahnya para nabi, dan tidak ada satupun nabi rasul yang tidak nikah kecuali Nabi Isa belum nikah, karena Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal, masih hidup, ditempatkan oleh Allah di langit keempat, bertemu dengan Rasul saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, semua Nabi Rasul termasuk Nabi Isa itu, kalau Nabi Isa bakal nikah, karena nanti dalam kitab Bada'iuz Zuhud, Nabi Isa itu akan turun nanti jelang tahun-tahun menjelang kiamat gitu ya, udah injury time. Nabi Isa akan turun di Palestina, lalu akan menikah dengan seorang perempuan bernama Aisyah. Jadi bukan Aisyah Cikarang atau yang Aisyah Palestina ya. Nikahlah karena Allah. Para ulama juga menjelaskan apa yang dimaksud menikah karena Allah itu dijabarkan. Satu, diniatkan dalam rangka untuk menjaga diri dari bahaya perzinahan, dari pergaulan bebas. Hari ini Bapak Ibu, namanya ancaman perzinahan luar biasa, pergaulan bebas. Yang zina pun sekarang udah aneka macam. Ada suami orang sama istri orang, ada mahasiswa, ada pelajar, bahkan menurut survei anak-anak SD pun sekarang kelas 5, kelas 6 sudah mengenal apa itu namanya, maaf ya, seks. Naudzubillah min dzalik. Ya ini nih, perantaranya memang lewat setan gepeng ini, handphone ini. Ada juga yang sekarang lebih ngeri lagi, Bapak sekalian, ya, maksudnya sama-sama buruknya, sama-sama zina. Kalau dulu diwaspadain tuh pergaulan bebas laki perempuan, sekarang ternyata laki sama laki juga bisa zina, perempuan sama perempuan juga bisa zina ya, lewat propaganda barat tentang LGBTI, lesbian, biseksual, transgender, gay, dan intersex yang sudah dilegalkan di 25 negara di Eropa. Hari ini mereka mencoba untuk bagaimana ini bisa legal di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi begitulah potret kehidupan manakala jauh dari tata aturan hukum syariat. Manusia pun akhirnya, mohon maaf, bisa berperilaku lebih buruk daripada binatang. Di dalam kitab fikih Syafi'iyah ada 2 jenis binatang yang kena hukum najisnya, najis apa? Mubalaghah ya. Itu anjing dan babi. Sebegitu buruknya anjing dan babi, najisnya pun sampai najis mubalaghah, mesti dicuci dengan 7 kali, salah satunya pakai tangan. Tapi tetap kita belum pernah dengar berita ya, ada anjing homo, ada babi lesbi, nggak ada. Ya Allah ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu pentingnya. Maka Allah Ta'ala sejak awal menciptakan manusia itu dengan fitrahnya, laki-laki senang ke perempuan, perempuan senang ke laki-laki. Bagus itu. Hanya persoalannya harus disalurkan melalui aturan hukum
Islam menikah, dan nikahnya harus laki lawan perempuan. Laki lawan laki gimana? Aduh, pedang gitu. Ya, nggak bakal hamil loh. Dan itu ternyata program negara-negara kafir untuk menghentikan laju kelahiran, angka kelahiran daripada umat Islam. Mereka tahu Bapak Ibu sekalian, kalau di Eropa itu kan jarang orang nikah, paling kumpul kebo aja disalahin ya. Ya Allah. Terus sekalipun mereka nikah, orang di Barat tuh nggak mau punya anak. Sementara kehidupan kan harus berjalan, harus ada yang namanya regenerasi. Mereka kalah cepat dengan perkembangan angka kelahiran daripada umat Islam. Umat Islam ini lahiran mulu. Ya, meteng maning. Bagus itu, tapi membuat negara-negara Barat, negara-negara kafir itu kalang kabut. Gimana ini dulu pakai KB, ada minum pil KB, meteng melulu. Ya, nggak taunya pilnya dibuang, dilempar, dipatok ayam, ngendongnya 2 melulu. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zina ini biasa. Sampai dalam satu hadis Nabi bersabda, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu adzaballah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di satu kampung apabila sudah merebak dua dosa besar, yakni zina dan riba, maka berarti penduduk itu kampung, penduduk itu kabupaten, penduduk itu negeri telah mengundang hadirnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Nabi 2 ini, zina dan riba. Riba itu apa? Ya bank. Baik bank yang dilegalkan oleh pemerintah ataupun bank yang oleh pemerintah dibilang ilegal. Termasuk di dalamnya bank keliling, bank emok, bank pinjol sekali. Saya kemarin ngelihat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, per bulan Maret, bulan September ya. Per bulan Maret 2023 ini ternyata para pemodal judi online itu uang yang seliweran itu sudah mencapai angka hampir 300 triliun. Artinya konsumennya banyak banget. Termasuk dengan dampak sosial yang terjadi, di mana orang kalau sudah kena jeratan riba, masya Allah, gak enak makan, gak enak tidur, ya kejar-kejar mulu, ditagih, apalagi tagihannya pakai bahasa-bahasa kasar. Banyak orang stres, banyak yang gila, banyak yang sakit, terus aset-aset dijual, kemudian yang rumah tangganya hancur juga gara-gara pinjol, banyak sekali. Bahkan di Jakarta, Tangerang, dan Depok itu sudah tercatat ada 12 orang mati bunuh diri gara-gara nggak kuat menghadapi para penagih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kemana-mana ini nanti. Ya udah kemana aja lah, dicampur gitu. Pokoknya selamatkan dari bahaya pergaulan bebas dan perzinahan lewat nikah. Tapi jangan salah, nikahnya laki sama perempuan. Karena dari dulunya juga Allah ciptakan Adam dan Hawa, ya bukan Adam dan Rudi, bukan Hawa dan Mimin, bukan, tapi Adam dan Hawa. Baik. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Yang kedua, Afikri Teh Alin. Jadi itu pengantin baru. Kita juga kan pengantin baru ya. Baru 10 tahun, baru 20 tahun, ada juga baru punya cucu 2, enggak apa-apa, baru aja deh. Ketahuilah Afikri Teh Alin bahwa nikah itu ibadah yang paling lama. Kalau kita lihat 10
Semua ibadah ada waktunya. Ada nggak orang Cikarang sini mentang-mentang rajin sholatnya nggak berhenti sholat mulu? Nggak ada kan? Nggak, boro-boro ya ketemu taraweh 23 rakaat aja udah kesel. Nggak ngatain, cuma doyok lah segala. Jadi sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Kita sekarang lagi nggak sholat, jadi lagi nggak dapat pahala sholat. Nanti ketemu sholat duhur, dari duhur ke asar berhenti lagi sholat, nggak dapat pahala sholat. Puasa Ramadan apalagi setahun sekali doang. Zakat juga buat yang mampu sekali doang. Haji seumur hidup, terus umroh juga seumur hidup sekali doang. Jadi semua ibadah ada berhentinya. Kata ulama ada ibadah yang nggak pernah berhenti. Jadi dia kalau diibaratkan kayak di argo taksi itu, dia terus munculin angka tetap angka kayak ini. Jadi nggak ada jeda kosong. Jadi setiap detiknya pahala. Nah, ibadah apa itu? Kata para ulama mengatakan, jumhur ulama, itu ibadah nikah. Semenjak dari qabil tu nikahaha wa tazwijaha fulanah bin fulan bimahri kada wa kada, ijab qabul itu langsung itu angka ibadahnya langsung masuk transferan uang. Kalau ibarat uang mah langsung masuk terus masuk terus. Maka bersyukurlah Hafikri dan Alim dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur bapak ibu. Bagi yang sudah dikaruniai pasangan hidup, bagi yang belum nyarilah ya. Jangan ditunggu, nekat-nekat dikit lah. Gitu. Ya. Dicari. Karena apa? Sayang banget ini. Ada peluang ibadah yang gak pernah berhenti mencatatkan pahala yang kayak argo per detik terus isi. Oh gak dilewati. Ibadah apa katanya? Nikah. Udah pahalanya gede. Dan satu juga pada jemaah sekalian, satu-satunya ibadah yang cocok sesuai dengan selera, nikah. Sholat cocok gak sama selera? Aduh, lagi subuh ya. Suruh ngaji, wajib kan, orang yang ngaji kan hukumnya dosa. Siapa yang ngaji pahalanya gede, tapi kebanyakan gak cocok sama selera. Makanya lihat di pengajian tuh, aki-aki sama nini-nini mulu. Yang muda-muda pada kabur ya. Baik. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sedekah, ibadah, tapi gak cocok sama selera. Tahajud apalagi, baca Quran juga begitu. Ketimbang baca Quran, ngedeluk mulu baca WA. Ya. Bukan tadarus Quran ini, tadarusnya sekarang setan gepeng mulu. Sampai berjuz-juz. Ada orang berlima, gak ada yang ngomong satupun. Semua ngedeluk aja ke handphone, Masya Allah. Iya. Ibu-ibu langsung nengok ya. Nah, padahal kalau baca Quran, Masya Allah, satu huruf yang dibaca 10 kebaikan. Pernah Nabi bilang, ketika ada orang baca alif lam mim, itu kata Nabi, dari hamzahnya ada 10, dari lamnya ada 10, dari mimnya ada 10. Cuma baca alif lam mim doang, itu orang sudah dicatat melakukan 10 kali kebaikan. Gimana dengan kalau lebih dari itu? Oleh karenanya maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ide baca Al-Qur'an, banyak ide. Punya handphone enggak apa-apa, ya. Buat hiburan ala kadarnya aja. Buat ngaji bagus, buat silaturahmi bagus, buat bisnis bagus. Nah, kembali ke tadi. Jadi ibadah yang paling gede pahalanya dan enggak pernah terputus, udah gitu juga sesuai dengan selera. Kapan pernikahan itu melahirkan pahala? Ini ada syarat ini. Satu, kalau nikahnya karena Allah. Yang kedua, si suami dan istrinya masing-masing memperhatikan perihal hak dan tanggung jawab. Bahasa di dalam kitab-kitab ulama itu disebutkan sebagai
al-huquq wal wajibat az-zawjiyah. Jadi hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Jadi apa kewajibannya istri, perhatikan. Apa kewajiban suami, tunaikan. Kalau ini ditunaikan, baru rumah tangganya dapat tadi pahala. Sebaliknya, kalau sudah niatnya nggak karena Allah, nggak bersih, udah gitu juga dalam perjalanan rumah tangganya, si suami nggak menunaikan kewajibannya sebagai suami, si istri juga tidak menunaikan tugas-tugasnya sebagai istri. Akhirnya apa? Dikebalik ini, harusnya dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Karena pertanggungjawaban rumah tangga, kalau kita tidak konsisten melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik sebagai istri ataupun suami, yang didapat dosa. Misalnya ya, suami menterlantarkan istri, nggak nafkahin istri, itu dosa. Istri nggak taat sama suami, padahal apa yang diperintahkan suami sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Istri melanggar apa yang jadi larangannya suami, padahal apa yang dilarang oleh suaminya ke istrinya itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka berdosalah si istri kepada suami. Suami tidak mendidik istri, dosa. Suami tidak mendidik anak-anaknya, dosa. Suami tidak menafkahi istrinya, dosa. Atau menafkahi tapi dengan nafkah yang haram, yang subhat. Di antaranya tadi ya, pinjol tadi itu. Dan wa ala alihi wa ashabihi dan lain-lain. Itu juga berdosa. Jadi oleh karena itu maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kata Imam Al-Ghazali, rumah tangga yang gagal adalah satu karena gagal niat. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, bisa kelihatan tanda rumah tangga yang gagal adalah lihat si laki-laki dan perempuannya. Kalau dulu sebelum nikah dia rajin ngaji, tapi setelah rumah tangga berhenti ngajinya. Kata Imam Al-Ghazali, aku yakin rumah tangganya gagal. Waktu single dia, waktu belum rumah tangga, rajin ibadah, taat beragama, tutup aurat bagus. Tapi ketika sudah nikah malah nggak ibadah, nggak lagi tutup aurat. Maka itu pertanda rumah tangganya gagal. Jangan sampai. Yang ketiga Bapak Ibu, saya nggak lama ya, insya Allah 3 menit setengah lagi. Berikutnya yang tanda gagal dari rumah tangga itu adalah siapapun orangnya yang rumah tangga ya, ternyata sumber maisahnya, maisah itu pencahariannya itu dari sumber yang haram. Ini mungkin kalau orang mah kebanyakan sipulan sukses, lihat rumahnya mentereng. Sipulan rumah tangganya sukses, lihat kendaraannya mewah. Ya, lihat istrinya glowing, wah, udah ada sukses kata orang-orang mah. Kata Imam Ghazali, lihat sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari yang haram, ada suap, ada nipu, ada judi, ada korupsi, ada riba, ada bank emok, ada bank emok bahasa Sunda ya, Bang Nagong, Bang Cimoko, nah gitu. Riba nih. Maka saksikan pada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu rumah tangganya gagal. Kenapa ya Imam Ghazali sampai katakan begitu? Iya, karena efek dari sumber pencaharian yang haram itu kemana-mana. Sholatnya ditolak, puasanya ditolak, hajinya ditolak. Kalau sumber-sumber yang haram itu nggak jadi. Ibadah haji cuma dapat gelar doang rumah tangganya, dibilang haji, dibilang kang haji, tapi di sisi Allah nggak ada dia pahala haji, pahala umrah. Kenapa? Gara-gara sumbernya dari yang haram. Oleh sebab itu maka Afifit Alim ya, daripada dikasih nafkah sedikit haram, mendingan gede halal ya. Insya Allah gitu kan, yang di halaman
Saya mah nggak pernah nanya sama jamaah, Bapak Ibu dengan dikit halal apa gede haram? Pasti milihnya ya otomatis tuh mah gede halal Ustaz gitu. Soalnya saya nggak ngasih pertanyaannya ono. Baik, itu saja barangkali, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi ilmu yang manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya mau udah tahu pengantin udah gini gaya, dan kagak dengerin dia mau udah pengen buru-buru malam. Ya. Makanya buat pengantin lama aja deh. Gitu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan ya Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.